这个时候，现在就走。看来被出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 653 sampai 654 atau episode 679 sampai 680 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng berhasil mendapatkan sebuah harta karun sejati, di daerah berbahaya, di Samudra Semesta, kemudian muncul dua orang makhluk dari ras mata sakti yang mencoba menyerang Lu Feng, namun tiba-tiba Dewa Iblis Lava Cair terbangun, dan bergegas untuk menghampiri semuanya, dan seketika itu juga Lu Feng bersembunyi di menara bintangnya. Sementara ketiga master yang lain pun segera melakukan penyelamatan dirinya. Saat ini, wajah Master 5 Kekacauan menjadi sangat terganggu, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Melalui gigi yang terkatup, dia berkata, "Pemimpin gerombolan sayap perak, jika kamu terus bertarung, kita semua akan binasa. Dan aku bersumpah, aku, 5 Kekacauan, akan datang setelahmu dan memburu setiap tubuhmu sampai mati. Setiap tubuh kamu yang aku lihat, aku akan hancurkan sampai mati. Aku menyambut serangan kamu, ejek Luo Feng. Tekanan yang kamu berikan padaku akan menjadi cara yang bagus untuk mengasah kemampuanku. Dengan mengasah seperti itu, aku akan bisa menginjakmu di masa depan, dan aku akan memasuki jajaran penguasa tertinggi alam semesta." Master panah utama tampak bertentangan. Manusia yang menyebalkan ini masih ingin bercanda dalam situasi hidup dan mati ini. Tapi dia juga sadar bahwa, baginya untuk bercanda pada saat ini, bahkan untuk bisa tertawa, itu berarti Luo Feng pasti telah membuat keputusan, dan tidak akan mengubah pikirannya lebih jauh. Aku tidak, Yin Tuo berkata dengan gagap, juga dengan cemas. "Kamu ingin membunuh aku untuk harta aku belum lama ini, bukan begitu?" kata Luo Feng. "Pada titik ini, kamu masih berpikir untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat." Luo Feng melirik kadal bertanduk emas di belakangnya, dan pada saat yang sama, dia melihat Dewa Iblis Lava Cair yang besar, dan menjulang tinggi. Itu sangat jauh, namun Luo Feng masih bisa merasakan tekanan yang diberikan oleh sosoknya, yang menjulang tinggi. Mendengar itu, Master 5 Kekacauan meratap dengan kemarahan, sekaligus terbakar amarah. Oh, dia sangat marah dan geram. Orang muda ini, yang tidak kesulitan dia bunuh sebelum sekarang, berpikir untuk menyeretnya ke gerbang neraka. Dia tidak ingin menemui kematiannya di tangan pemula muda ini, jadi dia harus mentolerirnya. "Pemimpin sayap perak, kita harus melarikan diri bersama," katanya. "Lepaskan penindasan domain kepadaku. Aku bersumpah aku tidak akan mengejarmu, dan aku akan memberimu harta karun sejati." Master 5 Kekacauan benar-benar berusaha untuk berkompromi, karena waktu adalah yang terpenting. Di kejauhan, Dewa Iblis Lava Cair mendekat dengan kecepatan kilat. Kakinya yang besar menginjak tanah tak berujung, hitam, berbatu, dan setiap langkah adalah langkah kehancuran. Serangannya lebih mengerikan daripada master tertinggi alam semesta lainnya. Berpacu, menginjak-injak, tanah berbatu yang tak berujung itu bergetar. Pemimpin gerombolan sayap perak, Master 5 Kekacauan menatap Luo Feng. Pada saat ini, matanya tak terhindarkan mengkhianati tanda permohonan. Untuk seseorang yang begitu sombong seperti dia untuk merendahkan dirinya sendiri, ini tidak mudah baginya sama sekali. Namun dia tidak mau menyerahkan segala sesuatu yang berharga, yang telah dia habiskan untuk 3 era reinkarnasi. "Cepat, kami tidak punya waktu untuk disia-siakan." Master panah utama memohon dengan cemas. "Pemimpin gerombolan sayap perak, pemimpin sayap perak," ucapnya berulang kali berteriak kepada Lu Feng. "Mengapa aku tidak bergegas lebih awal ketika aku masih bisa?
Keluh Yin Tuo, aku seharusnya tidak pernah tinggal di belakang untuk menonton baku hantam, antara Luo Feng dan Master 5 Kekacauan. Menjadi orang yang sibuk, sekarang aku harus membayar dengan hidup aku. Hahaha, tertawa Luo Feng. Sebelumnya, dia bercanda dan menggoda, tiba-tiba, matanya menyala dengan niat membunuh. Wajahnya menjadi gelap dan menakutkan. Master 5 Kekacauan yang berkuasa sebenarnya memohon. Sangat menarik, bermimpilah. Sebelumnya, aku mengizinkan kamu untuk menginjak-injak aku dengan cara apapun yang kamu suka, tetapi apakah pikiran membiarkan aku pergi, dan pernah terpikir oleh kamu? Sekarang kamu mau pergi, semuanya sudah terlambat, kami memang memberimu peluang sebelumnya. Master Panah Utama dengan cepat memprotes. Peluang, apakah itu namanya peluang? Kamu mengatakan kepada aku, untuk meninggalkan istana aku dan harta karun sejati, serta sayap harta karun sejati. Maka kamu akan menyelamatkan hidup aku. Luo Feng menyeringai. Baiklah, Master 5 Kekacauan, kamu harus menyerahkan kuil terlarang dan armor Dewa Pembasmian. Lalu aku akan membiarkanmu pergi. Sedangkan untuk kamu, Master Panah Utama, kamu harus menyerahkan pedang inti sektor, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Yin Tuo, kamu harus menyerahkan armor sulfon emas kamu, maka aku akan mengampunimu. Master 5 Kekacauan, Master Panah Utama, dan Yin Tuo terdiam terutama Master 5 Kekacauan, penjara gelombang air adalah harta karun sejati tingkat puncak, sedangkan kuil terlarang adalah harta karun sejati tingkat puncak. Armor Dewa Pembasmian adalah hidupnya, itu lebih berharga bahwa penjara gelombang air dan kuil terlarang jika disatukan, itu sebanding dengan objek yang unik. Bukankah kamu semua mengatakan, kamu memberi aku peluang? Kata Luo Feng. Aku sekarang memberimu semua peluang juga. Peluang kamu ada di sini. Ambillah mereka. Matanya penuh dengan lelucon dan ketidakpedulian. Gerak kaki Dewa Iblis Lava Cair sangat cepat. Setiap langkah bisa mencakup setidaknya 10 miliar kilometer. Dia dalam penglihatan sekarang. Dewa Iblis Lava Cair menjadi lebih besar dan sangat lebih besar, yang membuat pemimpin 5 Kekacauan semakin cemas, begitu cemas sehingga dia kehilangan kewarasannya. Dia berharap bisa melahap gigitan Luo Feng. Dia ingin menggigit penuh daging dan tulang Luo Feng dan menghisap darahnya sampai kering. Luo Feng yang menjijikkan ini. Ucap Master 5 Kekacauan mengamuk di dalam hatinya. Jangan kamu berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Master 5 Kekacauan tiba-tiba meraung. Di belakangnya, bayangan bermata satu melepaskan cahaya yang tak berujung, mendorong perubahan antara langit dan bumi, yang berubah menjadi dunia sektor 5 Kekacauan dalam sekejap. Penjara gelombang air dieksekusi sekali lagi. Bersama dengan sektor 5 Kekacauan, kerajaan emas Luo Feng dan lautan api menyala-nyala dimusnahkan dalam sekejap. Namun Luo Feng mempertahankan senyumnya yang memuakkan, dan mengeksekusi semesta miniaturnya. Aliran udara kacau yang tak berujung menyebar. Di satu sisi, ada sektor 5 Kekacauan dan penjara gelombang air. Di sisi lain, ada kerajaan emas, miniatur semesta, dan lautan api yang berkobar. Keduanya terjerat dengan gila-gilaan, dengan alam semesta miniatur dan sektor 5 Kekacauan terus bertabrakan satu sama lain. Keduanya hancur berkeping-keping, namun, mereka hanya berjuang sepersekian detik. Dewa Iblis Lava Cair telah berkembang dan sudah semakin dekat. Di dekat Dewa Iblis Lava Cair, kadal bertanduk emas berkata dengan suara penuh keputusasaan, sudah terlambat sekarang. Luo Feng, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Utama semua melihat Dewa Iblis Lava Cair yang menjulang tinggi. Mereka semua menyadari bahwa, mereka tidak punya waktu lagi, terutama setelah pertarungan antara Luo Feng dan Master 5 Kekacauan, yang hanya membutuhkan waktu 1 detik, dan menghancurkan alam semesta miniatur dan sektor 5 Kekacauan, dan yang memblokir rute teraman untuk mereka. Rute teraman adalah terbang di bawah tanah dan masuk ke gua bawah tanah, kemudian mereka bisa berteleportasi dan pergi. Tapi setelah kehilangan waktu 1 detik itu, maka semuanya sudah terlambat. Yin Tuo paling dekat dengan Dewa Iblis Lava Cair. Dia telah menjadi kadal bertanduk emas dengan menggunakan armor sulfon emas. Luo Feng adalah yang terdekat kedua, sedangkan Master 5 Kekacauan dan Master Panah Utama adalah yang terjauh. Namun, mereka semua berjarak kurang dari 10 miliar kilometer dari satu sama lain. Dan itu hanya satu langkah untuk Dewa Iblis Lava Cair. Luo Feng telah mengatakan kepada mereka bahwa,
dia akan membiarkan mereka pergi, jika mereka memberinya penjara gelombang air, kuil terlarang, armor dewa pemusnahan, pedang inti sektor, dan armor sulfon emas. Tapi siapa yang mau menyerah? Mereka adalah harta sejati mereka yang paling penting, dan mereka akan bertarung bahkan, jika mereka memiliki kesempatan sedikit saja. Sial, sial, sialan. Kadal emas bertanduk satu itu berteriak. Tubuhnya cepat melotot. Itu dibentuk oleh harta sejati armor sulfon emas, dan itu berubah menjadi dewa binatang. Pada saat yang sama, itu menjadi lebih besar tiba-tiba di bawah kekuatan Yin Tuo. Itu berubah menjadi kadal emas bertanduk satu, setinggi 100 juta kilometer. Masuk, Master Panah Utama. Master 5 Kekacauan membalikkan tangannya, dan sebuah istana yang dikelilingi oleh kilat muncul. Itu adalah harta karun sejati tipe istana terbang puncak, istana terlarang. Oke, kata Master Panah Utama dan masuk tanpa ragu. Master 5 Kekacauan melirik Luo Feng di kejauhan, lalu memasuki istana terlarang. Luo Feng membalikkan tangannya juga, dan sebuah piramida berdarah muncul. Piramida berdarah itu adalah menara bintang. Di dalam menara bintang terdapat tubuh binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas memiliki mutiara awan darah. Dengan itu, ia mampu menyamarkan tubuh yang sakti, auranya, dan bentuk harta karun dan pelindung sejati. Dia telah membuat menara bintang menjadi bentuk pesawat ulang-alik yang panjang, dan sekarang, dia mengubahnya menjadi bentuk piramida. Lebih mudah untuk menyamarkannya sebagai piramida berdarah. Luo Feng pergi ke piramida berdarah. Luo Feng telah menghentikan yang lain, yang telah melucuti mereka dari peluang terbaik mereka untuk bertahan hidup. Namun, makhluk tertinggi tidak akan hanya menerima kematian seperti itu. Mereka akan berjuang untuk hidup mereka. Mereka semua berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berjuang untuk kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Pada waktu bersamaan, batu-batu pecah, dan Dewa Iblis lava cair yang menjulang pun muncul. Ada lava panas di sekujur tubuhnya, dan ketiga matanya terbakar, hampir meledak dengan permusuhan gila. Bahkan Luo Feng, Yin Tuo, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Utama tidak berani menatapnya langsung. Jika mereka melakukannya, serangan pikiran akan menurunkan kekuatan mereka hingga setengahnya. Taringnya terbuka, dan geraman keluar dari tubuhnya yang besar dan sakti, dan kemudian ruang itu benar-benar hancur. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kadal bertanduk emas itu sudah hampir 1 miliar kilometer panjangnya. 3 mata Dewa Iblis lava cair mendarat pada kadal bertanduk emas di kejauhan, dan gelombang datang dari mulutnya. Meskipun tidak ada dari mereka yang pernah mendengarnya sebelumnya, Luo Feng, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Utama semua tahu apa artinya itu. Kaki kanan Dewa Iblis lava cair bergerak, dan tidak seperti sebelumnya, kaki kanan bergerak sangat cepat. Kaki itu sepertinya bisa menghancurkan alam semesta kecil. Itu tak tertahankan. Misteri di balik langkah ini berada di luar imajinasi Luo Feng. Dia menendang kadal raksasa itu. Kadal emas itu meraung kesakitan dan hancur total. Bentuk tubuhnya terbang ke segala arah, dan ada retakan pada bagian tersebut. Rupanya, serangan itu mampu merusak kekuatan spiritual puncak senjata tingkat tertinggi. Sementara pecahan-pecahan itu terbang, begitu pula tetesan air yang tak terhitung. Mereka menghujani tanah hitam. Tetesan air menyelinap ke celah dan jatuh. Dewa Iblis lava cair merasa masih ada kekuatan di bawahnya, jadi dia menginjak lagi. Batu-batu bergemuruh, airnya dimusnahkan. Kemudian Dewa Iblis lava cair mengangkat kepalanya ketika dia melihat 2 benda terbang di lautan lava. Dia bisa merasakan makhluk di dalam benda terbang. Piramida berdarah menara bintang memegang Luo Feng, dan binatang bertanduk emas, dan di dalam kuil terlarang ada Master 5 Kekacauan dan Master Panah Utama. Kedua benda terbang itu melonjak hampir bersamaan. Tepat ketika Dewa Iblis lava cair menghancurkan kadal bertanduk emas dengan langkahnya, kedua benda terbang itu terbang ke lautan lava. Mati. Dewa Iblis lava cair memiliki gelombang keluar dari tenggorokannya. Dia melambaikan tangannya dan meraih ke arah lautan lava. Sementara itu, jauh di dalam tanah hitam, satu tetes telah mencapai tempat yang sangat dalam, ada gelombang ruang. Itu terbang ke suatu daerah di kejauhan, tempat lebih dari 200 tahun cahaya dari medan perang, di dalam gua bawah tanah jauh di bawah tanah. Itu adalah gua yang sangat indah,
dan makhluk merah berbentuk anak kecil muncul di dalamnya. Aku kembali. Seketika tubuh Yin Tuo bergetar. Dia adalah bentuk kehidupan yang unik dari era alam semesta pertama, dan dia mendapatkan nama Yin Tuo karena dia unik. Dia tidak memiliki tubuh sakti raksasa. Namun, yang spesial dari tubuhnya adalah, ia dapat mengurangi serangan hingga 1/10. Dan dengan armor harta karun yang sebenarnya, itu bisa melemahkannya hingga 100,000,000 kekuatannya. Betapa luar biasa itu. Itulah sebabnya dia disebut Yin Tuo abadi. Tidak heran, itu adalah dewa iblis lava cair. Kata Yin Tuo, satu serangan merusak armor sulfon emasku, dan serangan kedua memusnahkan 9/10 tubuh saktiku. Untungnya, dia hanya menginjak tanah daripada menyerang aku secara langsung. Kalau tidak, aku sudah mati. Selain itu, Master 5 Kekacauan dan pemimpin sayap perak juga menarik perhatiannya, jadi aku dapat lolos dari kematian. Tetesan air di sekitar Yin Tuo muncul dan bergabung dengan tubuhnya, dan tubuh saktinya segera pulih. Tetesan air itu milik tubuh saktinya, dan mereka akan bergabung bersama. Sebenarnya, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengandalkan baju besinya. Namun, dia tahu pasti bahwa baju besi itu hanya mampu melemahkan serangan menjadi 1/10 paling banyak. Jika dia tidak membongkar baju zirahnya yang sakti, dia akan mati, dan itulah sebabnya dia mengembalikan baju zirahnya yang sejati. Sama seperti emas, kadal bertanduk satu telah hancur, tubuh saktinya telah menghilang dan berubah menjadi tetes air yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Dewa Iblis Lava Cair menginjak kedua kalinya, meskipun 90% dari tetes air menghilang, beberapa air sudah jauh di dalam retakan. Ditambah lagi, itu milik Master Semesta. Beberapa di antaranya selamat. Aku hanya memiliki 11,2% dari tubuh sakti aku yang tersisa. Mata Yin Tuo berkilau. Armor sulfon emasku juga rusak, dan itu hanya bisa menggunakan 1/10 kekuatannya. Aku bahkan tidak tahu, apakah aku bisa mendapatkannya kembali atau tidak. Sial, sial, Yin Tuo sangat marah. Pemimpin gerombolan sayap perak, Master 5 Kekacauan. Dendam memenuhi hatinya. Orang gila itu, manusia itu adalah maniak. Jika itu bukan untuknya, aku tidak akan menderita sebanyak ini. Dan si Master 5 Kekacauan idiot itu, jika dia bisa membunuh Luo Feng, aku tidak akan menderita sebanyak ini. Armor sulfone emasku, tubuh sakti aku. Yin Tuo menggertakkan giginya. Dia telah menderita kerugian besar kali ini. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan ini dengan mudah. Pemimpin gerombolan sayap perak, harta sejati sayap perakmu sangat mengesankan, namun kamu telah menyimpannya sebagai rahasia. Mungkin itu sama berharganya dengan armor dewa pemusnahan. Mata Yin Tuo berkilau sengit. Kamu tidak ingin orang lain tahu. Aku akan memberitahukannya kepada semua orang. Dan Master 5 Kekacauan. Kamu memiliki begitu banyak kebanggaan pada diri sendiri, tetapi tubuh asli kamu mungkin mati. Haha, sebuah skandal, sebuah skandal. Aku akan memberitahu semua orang juga. Aku akan membuat hidupmu sengsara untuk kalian berdua. Saat ini Yin Tuo penuh dengan kebencian kepada mereka. Sementara itu, di laut lava yang tak berujung, lengan raksasa itu melambai di lava. Dan istana terlarang itu, yang tampak seperti bola kaca, bergerak maju dengan hati-hati. Master 5 Kekacauan dan Master Panah Utama muncul dengan tenang. Master 5 Kekacauan, kata Master Panah Utama. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, kata Master 5 Kekacauan. Aku harus melalui laut lava. Aku akan berlomba ke puncak samudera lava dan tiba di danau api. Yang terburuk yang bisa kita lalui adalah bencana 7 tingkat. Level pertama adalah Dewa Iblis Lava Cair. Sekarang setelah Dewa Iblis Lava Cair bangun, dia tidak akan datang ke samudera lava. Ini aturannya. Master Panah Utama mengangguk. Dari lembah penghancur dewa ke samudera lava yang tak ada habisnya, ia tiba di tempat berbahaya lain, yaitu danau api-api. Ini adalah jalan yang penuh dengan bahaya. Hanya penguasa tertinggi alam semesta yang berani pergi ke sana. Bencana 7 tingkat. Aku harus melaluinya. Aku harus melakukannya. Master 5 Kekacauan mengertakkan giginya, dan matanya berkilat-kilat. Pemimpin gerombolan sayap perak manusia.
Pemimpin gerombolan sayap perak. Dia berteriak dengan gila. Dia tidak akan pernah lupa bahwa ini semua disebabkan oleh pemimpin gerombolan sayap perak manusia yang gila itu. Sementara itu, di dalam pusat pusaran air samudera lava, piramida berdarah itu dekat dengan pusaran lahar. Begitu masuk, segera mendekati pusaran air dan tersedot ke tengah pusaran air. Aku bisa pergi ke tempat berbahaya lain, danau air berkobar, dari lembah penghancur dewa, pikir Luo Feng. Ada jalan pintas untuk keluar dari lautan lava. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi, ada 6 bencana yang harus dilalui. Bahkan jika aku memiliki menara bintang, aku mungkin terjebak di lautan lahar. Satu-satunya cara adalah memasuki pusat pusaran lava, kata Luo Feng. Pusat pusaran lahar dapat memengaruhi ruang di bawahnya dan membentuk angin puyuh pemusnahan. Pusat lautan lahar lebih mengerikan. Semakin dalam di dalamnya, semakin kuat kekuatan pencekikannya, dan bahkan harta karun puncak sejati istana bisa rusak. Istana sejati membuat harta karun sejati yang bisa menolaknya, dan akan semakin cepat semakin dalam. Aku akan pergi ke danau air berkobar. Itu adalah jalan yang mengarah pada kematian bagi orang lain, tetapi ini adalah jalan paling aman bagi aku karena aku memiliki harta sejati, istana tertinggi. Mata Luo Feng berkilau karena harapan. Meskipun ini bukan tempat aku, namun itu sedikit agak layak baginya. Piramida berdarah tersedot ke tengah pusaran lava, kemudian terus bergerak ke kedalaman pusaran air. Semakin dalam di pusaran air, semakin menakutkan kekuatan gravitasi yang ditelannya. Luo Feng dan binatang bertanduk emas berdua berdiri di ruang kontrol, bisa merasakan piramida berdarah Yayut menara bintangnya, masih berputar. Mengerikan sekali, pasti bisa menyaingi ruang sayap itu, badai pedang yang tak berujung, pikir Luo Feng. Hanya di badai pedang itulah menara bintang terbang begitu di luar kendali. Sekarang, menara bintang tidak dapat mengendalikan arahnya sendiri, dan sepenuhnya mengikuti jalannya kekuatan gravitasi yang menelan. Seketika kecepatannya menjadi 300 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 500 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 2000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 5000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kekuatan di tengah pusaran lahar telah membuat hukum menjadi mundur, dan piramida berdarah menjadi cahaya berdarah. Luo Feng tinggal di menara bintang, saat dia merasakan kekuatan seperti menara bintang yang ditabrak miliaran palu. Jie Fanzi memang benar, seru Luo Feng. Pusat pusaran air memang tempat paling menakutkan di laut lava. Bahkan harta karun sejati tipe istana puncak akan dihancurkan, hanya harta karun sejati tipe istana tertinggi yang dapat melintasi jalan ini dengan aman. Dia cukup beruntung, meskipun ada beberapa harta karun sejati tertinggi. Ada berbagai jenis harta karun sejati tertinggi. Danau Aurora 5 warna dari Sekolah Dewa Leluhur, pelindung sejati harta karun dari Master Iblis Ilusi, harta karun sejati dari pendiri kapak besar, tak satu pun dari mereka yang merupakan harta sejati jenis istana tingkat tinggi. Ada beberapa harta karun sejati tertinggi dari 3 reinkarnasi dan 2 tanah suci. Namun, hanya ada beberapa dari masing-masing jenis. Apa yang terjadi pada Master 5 Kekacauan? Apakah dia mati? Luo Feng bertanya-tanya. Dia juga menggali ke laut lava dan mencoba mengambil kesempatan untuk bertahan hidup. Dia akan sangat beruntung jika dia selamat. Xin kemudian berpindah ke Master 5 Kekacauan dan Master Panah Utama, yang saat ini duduk di istana terlarang, dan mereka tidak dapat mempercepat di pusat pusaran air. Ada banyak kendala di laut lava itu sendiri, jadi itu relatif lambat. Panah Utama, kamu akan bertanggung jawab atas sisi ini, dan aku akan bertanggung jawab atas sisi itu. Ya baik, Master 5 Kekacauan dan Master Panah Utama keduanya melakukan jenis domain sejati dari harta karun mereka. Namun, lava di luar terlalu kuat, sehingga bahkan harta karun tipe puncak, hanya mampu menembus area kecil. Berapa lama bagi kita untuk sampai ke danau air yang membara? Master Panah Utama tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Danau air yang membara, kami berjalan puluhan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga akan memakan waktu lebih lama untuk melewati seluruh laut lava. Kami hanya berjalan kurang dari 1/10.000. Mata Master 5 Kekacauan berkilauan dengan kegilaan. Kurang dari 1/10.000. Master Panah Utama putus asa. Momen singkat itu sudah mengintimidasi dirinya.
Desas-desus itu salah. Itu memang tanah kematian. Jika dia berjalan sendirian, dia pasti akan mati. Berusaha. Master 5 Kekacauan meliriknya dengan ganas. Jangan khawatir, aku di sini. Baik, oke, kata Master Panah Utama dengan cemas. Master 5 Kekacauan, aku tidak punya tubuh lain, aku hanya punya tubuh asli. Kamu harus menahannya. Tentu saja, aku akan berusaha. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa membiarkan armor Dewa Pemusnahan aku hilang? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan semua jumlah harta yang aku miliki hilang? Kata Master 5 Kekacauan, sambil meliriknya. Oke, baiklah, ucap Master Panah Utama mengangguk. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan pertahanannya, harta sejati jenis domain puncaknya, yaitu pedang inti sektor. Namun, seseorang dengan tubuh, dan yang tanpa memiliki pola pikir yang sama sekali berbeda. Selain itu, bahaya-bahaya itu membuat Master Panah Utama putus asa. Perasaan putus asa dan kenyataan bahwa ia mungkin mati kapan saja membuat Master Panah Utama marah. Master 5 Kekacauan mencurahkan seluruh perhatiannya dan energinya untuk itu. Dia kadang-kadang mengendalikan istana terlarang, kadang-kadang mengendalikan penjara gelombang air, dan kadang-kadang melakukan tekniknya menggunakan penjara gelombang air. Dia telah menciptakan banyak teknik dalam 3 era reinkarnasi terakhir, dan dia melakukannya satu demi satu berdasarkan situasi. Seperti untuk Panah Utama, dia sangat merasa tidak berguna. Sementara itu di tempat lainnya, piramida berdarah terus semakin cepat di pusat pusaran air laut lava. Itu sudah 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan cara ia berjalan melawan hukum, membuat Luo Feng terpesona. Setelah 5 menit dan 33 detik, setelah itu memasuki laut lava. Kemudian jejak cahaya berdarah terbang keluar dari laut lava, dan terbang melintasi angkasa, dan pergi ke air dingin. Ini menghantam perairan dengan kecepatan lebih dari 100.000 kali kecepatan cahaya. Setiap tetes air lebih berat dari neutron. Kekuatan dari serangan itu bisa menghancurkan harta karun sejati tipe tingkat paling atas. Untungnya, piramida berdarah mereka adalah menara bintang, dan itu mampu menahan kekuatan itu. Setelah itu kemudian segera melambat, dan di bawah perlawanan dan penindasan itu, kecepatan piramida anjlok. 10.000 kali kecepatan cahaya, 1.000 kali kecepatan cahaya, dan menjadi 100 kali kecepatan cahaya. Selain itu, ia melakukan perjalanan dari laut lava, yang dapat segera memusnahkan tubuh para penguasa alam semesta yang sakti, dari air yang dapat membekukan tubuh para penguasa alam semesta yang sakti sampai mati, namun perubahan yang segera ditanggung oleh menara bintang. 1 menit dan 58 detik setelah piramida berdarah memasuki perairan dingin, ia bergerak 100 kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Itu memecahkan ombak, yang dengan tajam memperlambat piramida berdarah. Kemudian turun dan mendarat dari langit, mengambang sekitar beberapa ratus juta kilometer di atas danau. Seorang manusia terbang keluar dari piramida berdarah dan menjadi 10 meter. Wow, meskipun jalan ini aman, aku tidak tahu apakah itu berubah setelah semua era itu. Luo Feng melihat ke bawah di danau dan tersenyum. Baik, aku tiba di tempat berbahaya lain, yaitu danau air terik. Dia berani melakukan ini bukan hanya karena peta yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi, tetapi juga karena dia memiliki menara bintang, yang setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia mengalami beberapa situasi khusus, dia menemukan mereka layak untuk mendapatkannya, karena dia bisa membalas dendam terhadap Master 5 Kekacauan. Master 5 Kekacauan. Luo Feng memandang ke danau air yang berkobar. Istana terlarang itu hanya bisa melakukan perjalanan puluhan kali lebih cepat daripada cahaya. Mungkin kamu perlu beberapa hari untuk melewati laut lava. Semua bahaya itu, hahaha. Semoga kamu bisa. Dia memang merasa hebat setelah membalas dendam pada Master 5 Kekacauan, yang bisa menyaingi gurunya. Hanya para Master semesta dengan harta sejati tertinggi saja, yang bisa melampaui Master 5 Kekacauan. Di danau air berkobar, Luo Feng berhenti memikirkan Master 5 Kekacauan itu, dan dia mulai merenungkan jalan baru. Dari lembah penghancur dewa ke samudra lava, lalu tiba di danau air berkobar. Dia perlu sedikit mengubah jalannya. Baik, aku sudah melalui tempat-tempat yang lebih berbahaya, tetapi itu tidak berbahaya seperti lembah penghancur dewa.
Luo Feng melihat sekeliling di danau air berkobar yang tak berujung. Dia melihat gelembung meledak di danau, dan ada api biru di permukaan air seperti alkohol terbakar. Air berkobar, dinamakan demikian karena ada banyak kobaran api. Danau air berkobar, seketika itu juga informasi membanjiri pikiran Luo Feng. Meskipun danau air berkobar berbahaya, itu jauh lebih aman daripada lembah penghancur dewa. Meskipun ada ratusan jenis bahaya, mereka bukan apa-apa bagi Master Semesta yang cukup siap. Satu-satunya bahaya yang mungkin hanya tidak seberapa, adalah yang disebut sungai api beku, yang tiba-tiba akan muncul di atas danau air berkobar sesekali. Sungai api beku adalah api biru dengan petir di dalamnya. Itu sangat dingin, dan bahkan penguasa tertinggi alam semesta tidak berani menahannya secara langsung. Sungai api beku mampu menghancurkan harta istana sejati tipe tingkat tertinggi. Itu akan terus turun, dan ketika menyentuh danau air yang berkobar, itu akan membekukan seluruh danau segera. Namun, itu tidak berbahaya bagi Master Semesta. Pertama-tama, itu bergerak perlahan. Itu bergerak puluhan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan para Master Semesta dapat melihat mereka dari kejauhan, sehingga mereka dapat menghindarinya dengan mudah. Kedua, banyak area di danau air api memungkinkan teleportasi, kecuali area yang dekat dengan air. Itulah sebabnya banyak penguasa alam semesta lari, ketika mereka melihat sungai api beku dari kejauhan. Adapun beberapa makhluk tertinggi, mereka bisa bersembunyi di istana jenis harta karun sejati, yang bisa menahan api danau beku. Itulah sebabnya danau air berkobar hanya cukup berbahaya di kapal semesta. Itu dekat dengan lembah penghancur dewa di mana banyak harta karun sejati yang kuat lahir, sehingga danau air yang bercahaya, dapat memiliki beberapa keuntungan, karena itu juga. Beberapa harta sejati akan muncul dari danau. Itu aman, dan ada peluang yang relatif lebih tinggi untuk harta sejati untuk dilahirkan. Itu sebabnya akan ada kekuatan yang ditempatkan di sekitar danau air berkobar berdasarkan catatan Jia Fanzi. Sementara itu tiba-tiba, ada gelombang ruang di atas danau air berkobar, dan ada sebuah makhluk muncul. Aku ditempatkan di daerah ini, dan aku merasakan gelombang. Mungkinkah itu harta yang sesungguhnya? Seorang pria raksasa dengan 4 wajah dan 16 lengan muncul. Ekspresi wajah pada keempat wajah semuanya berbeda. Dia melihat sekeliling. Dia segera merasakan entitas lain. Itu ada, itu terlihat seperti manusia. Makhluk agung segera terbang menuju manusia seperti seberkas cahaya. Luo Feng sedang bersiap untuk terbang ketika dia melihat, dari jauh, seberkas cahaya keemasan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Itu berbeda dari dia. Meskipun ia telah menyusut menjadi hanya 10 meter, sosok yang menjulang ini mempertahankan ukurannya pada ketinggian 1000 km, dan itulah sebabnya ia dengan mudah terlihat pada pandangan pertama. 4 wajah dengan 16 tangan. Luo Feng diam-diam terkejut. Itu pasti dari alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu. Tanah Suci Bulan Ungu adalah salah satu alam semesta dari 2 Tanah Suci. Dalam Tanah Suci Bulan Ungu, klan Bulan Ungu mendominasi beberapa klan pengikut lain yang membentuk minoritas. Ruang hidup klan pengikut ini kecil, dan sumber daya yang mereka terima sedikit. Di Tanah Suci Bulan Ungu, klan pengikut memiliki sedikit kekuatan, di mana kekuatan penuh dari semua kekuatan mereka, masih akan jauh berbeda dari klan Bulan Ungu. Makhluk besar dari klan Bulan Ungu memiliki penampilan yang sangat unik. Klan Bulan Ungu dari garis keturunan paling murni memiliki 8 wajah dengan 24 lengan. Kelompok paling murni kedua, akan memiliki 4 wajah dengan 16 lengan, dan yang berikutnya akan memiliki 3 wajah dengan 8 lengan. Yang paling biasa hanya akan memiliki 1 wajah dengan 2 tangan. Ini juga berarti bahwa, secara internal, klan Bulan Ungu dibagi menjadi 4 kelas, yang memiliki 8 wajah, dan 24 lengan adalah kelas langka, tetapi garis keturunan mereka yang paling murni, dan mereka memiliki potensi terbesar. Namun, untuk yang lebih lemah dari klan Bulan Ungu, begitu seseorang menjadi penguasa semesta, maka tidak akan ada lagi perbedaan antara kelas tinggi dan kelas rendah. Bagaimanapun, semua orang akan menjadi makhluk super hebat. Kedua tanah suci itu sangat kuat, tetapi karena alam semesta tanah suci adalah alam semesta mini, tidak mungkin ia bisa mengolah master tertinggi alam semesta.
Jadi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk-makhluk agung di Tanah Suci Bulan Ungu, yang berhasil mengolah hingga ke tingkat penguasa semesta, akan mencapai batasnya. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai terobosan. Master semesta dari dua alam semesta semuanya sangat kuat, kata Luo Feng, tercengang. Dikatakan bahwa setiap master semesta yang berkelana selalu berhasil memahami teknik-teknik tertinggi. Ada hampir 100 kelompok kekuatan di lautan semesta. Tanpa ragu, kedua alam semesta Tanah Suci adalah yang terkuat. Mungkin akan baik untuk belajar sedikit tentang era alam semesta. Selama 3 era reinkarnasi, siapapun dapat dengan mudah menekan alam semesta Tanah Suci, namun tidak ada satu era reinkarnasi yang dapat sepenuhnya bersatu. Inilah sebabnya, dari hampir 100 kelompok kekuatan, dua alam semesta Tanah Suci tetap merupakan dua kekuatan terkuat. Selain itu, mereka sangat terpisah karena mereka tidak perlu khawatir tentang pertemuan hari kiamat. Mereka bisa bertahan selama beberapa generasi era reinkarnasi, ini membuat makhluk-makhluk besar dari dua alam semesta suci, mengembangkan karakter unik mereka sendiri. Beberapa lembut dan bersedia berteman dengan master semesta manapun yang mereka lihat. Beberapa ganas dan terlibat dalam pembunuhan gila dan merajalela. Beberapa aneh, dengan suasana hati yang berubah-ubah. Kesimpulannya, tidak ada kekuatan absolut yang menekan mereka. Master semesta, mereka melakukan hal-hal sesuai dengan preferensi pribadi, dan mereka semua berbeda. Satu-satunya poin yang umum adalah, kesombongan bawaan mereka. Menjadi bagian dari dua negeri suci, mereka memandang rendah ketiga era reinkarnasi, tetapi lebih banyak perbandingan tinggi dan rendah dibuat di antara dua negeri suci. Itu dia, Master Huler tersegel, Luo Feng mengidentifikasi dengan cepat. Dia waspada segera. Master Huler tersegel menduduki peringkat menengah di antara beberapa ratus master semesta dari klan Bulan Ungu. Kekuatannya akan sebanding dengan Master Sungai Bintang dan Master 5 Kekacauan. Sebenarnya, sangat normal baginya untuk memiliki kekuatan yang kuat. Ini karena setiap master alam semesta yang muncul dari Tanah Suci Bulan Ungu, setidaknya akan memiliki standar tingkat atas. Master Gunung Es memiliki standar itu. Itu berarti jika Master Gunung Es ditempatkan di antara jajaran alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, dia akan berada di daftar bagian bawah. Dan Luo Feng tahu bahwa, sebelumnya jika dia tidak memiliki sayap Siwu, dia pasti akan berada di urutan daftar paling bawah dalam. Master Gunung Es berada di level bawah. Pemimpin kota kekacauan primal berada di level superior. Seorang master semesta dengan harta sejati tertinggi, akan diberi peringkat di tingkat puncak. Ini adalah bagaimana alam semesta yang suci, membedakan makhluk-makhluk agung mereka. Ya, di dalam alam semesta Tanah Suci, ada beberapa penguasa alam semesta yang memiliki harta sejati yang tertinggi. Ini adalah 3 kategori berbeda dari master semesta di alam semesta Tanah Suci. Tampaknya, dari segi kualitas, kelompok-kelompok ini jauh lebih kuat daripada ketiga era reinkarnasi. Itu benar, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Setelah berkultivasi untuk beberapa era reinkarnasi, dan setelah berkultivasi selama puluhan, atau ratusan era reinkarnasi, aku pikir bahkan selusin penguasa semesta ras manusia, akan dapat mencapai standar Master Huler tersegel. Mereka tidak lebih kuat dari kita. Yang mereka miliki hanyalah banyaknya waktu, untuk berkultivasi. Kamu adalah manusia, pemimpin gerombolan sayap perak dari jagat raya. Tanya sosok manusia yang terbang dari jauh. Master Huler tersegel. Luo Feng menggantung di udara, jauh di atas danau api berkobar dan tersenyum ramah. Master Huler tersegel berhenti dan memandang Luo Feng. Matanya bertumpu pada sayap perak ketika dia berkomentar, aku mendengar harta karun sayapmu cukup bagus. Luo Feng merasakan simpul di dadanya. Dia tidak segera pergi, karena dia tidak ingin mendatangkan kemarahan makhluk besar Tanah Suci Bulan Ungu. Mengingat sifat arogan mereka, beberapa yang berhubungan baik akan berkumpul dan menyerangnya. Ini adalah kejadian yang sangat umum. Meskipun Luo Feng tidak takut, dia juga tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Setelah semua informasi yang dia dapatkan, Tanah Suci Bulan Ungu jauh lebih kuat dari klan Mata Sakti. Dalam hal kualitas dan kuantitas, Tanah Suci Ungu Bulan telah mengumpulkan lebih banyak. Hahaha, apa itu? Khawatir bahwa aku akan merampas harta kamu yang sejati dari kamu. Master Huler tersegel memandang Luo Feng dan mendengus.
Ada begitu banyak makhluk besar dari samudera semesta, dan banyak dari mereka memiliki harta sejati yang superior. Apakah mungkin bagi aku untuk merebut semuanya? Hahaha, kamu harus pergi. Danau api nyala api ini adalah wilayah tanah suci bulan ungu aku. Kamu harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Dalam hati, Luo Feng senang. Aku hanya lewat saja, aku akan pergi secepat mungkin. Dia tersenyum. Itu yang terbaik, jawab Master Huller tersegel. Luo Feng tersenyum singkat, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang. Betapa langka untuk cukup beruntung, untuk bertemu dengan Tuan Sealet Huller dari Tanah Suci Bulan Ungu. Dibandingkan dengan Yin Tuo dan Master 5 Kekacauan, dia jauh lebih mudah diajak bicara. Tapi itu masuk akal, karena makhluk-makhluk besar di era reinkarnasi pertama harus akhirnya menemui kiamat, mayoritas dari mereka gila. Luo Feng terus terbang lebih tinggi ke langit sambil mempertahankan kecepatan 100 kali cahaya. Setelah beberapa saat, dia mulai merasakan penampilan gelombang ruang di sekelilingnya. Kerajaan Emas, saat ini Luo Feng pertama kali mengeksekusi Kerajaan Emas. Cahaya keemasan yang tak berujung, menyebar keluar, menyelimuti domain sebesar 10 tahun cahaya. Akhirnya, aku bisa teleportasi. Ayo pergi. Luo Feng teleportasi sejauh beberapa tahun cahaya segera. Dengan Kerajaan Emas, setiap teleportasi hanya bisa membawanya sejauh beberapa tahun cahaya, itulah sebabnya ia tidak pernah melakukan teleportasi jarak jauh satu kali dengan harta yang sejatinya ini sebelumnya. Meskipun ada banyak tempat yang memungkinkan teleportasi di dalam danau api berkobar, masih ada hampir 100 daerah berbahaya. Beberapa daerah berbahaya ini dibekukan tanpa gelombang ruang. Selama suatu daerah tidak memiliki gelombang ruang, dan transmisi gelombang terputus di kedua sisi, tidak akan ada cara untuk melewati wilayah tertentu ini, dan juga tidak memungkinkan untuk berteleportasi. Dalam satu teleportasi, dia berhasil menempuh jarak lebih dari 300 tahun cahaya, untuk mencapai ruang kosong yang beku dan berkabut. Kabut tipis dipenuhi dengan aliran es yang tak terhitung jumlahnya, yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh oleh Master Semesta biasa. Karena itu, Luo Feng mulai terbang lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan bagi mereka yang sama kuatnya dengan pencipta kapak besar, mengambil ribuan dan jutaan tahun, untuk mencapai wilayah terdalam, dari tanah berbahaya adalah normal. Berdasarkan perkiraan Luo Feng, untuk melintasi area danau api berkobar, dengan lebar yang lebih dari 10.000 tahun cahaya akan memakan waktu, 1 atau 2 bulan, karena itu adalah tempat yang relatif sangat berbahaya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.